Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya dan Fadila Ahmad dengan NIM 290 dan lalu Gian Herma Priaga yang berNIM 282. Saya akan menjelaskan memori internal dan eksternal. Apa itu memori? Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk menggunakan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan penyimpanan utama atau memori utama. Apa itu memori internal? Penyimpanan internal adalah sebuah yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Bagaimana pengelompokan dari memori internal? Pengelompokan memori internal ini ada dua, yaitu ROM dan RAM. Dan kedua ini dibagi lagi menjadi tiga, ada dua. Yang pertama saya akan membahas dari ROM dulu. ROM yaitu suatu himpunan dari chip yang berisi dari bagian dari sistem operasi yang dimana dibutuhkan pada saat komputer dinyalakan. ROM ini juga dikenal sebagai suatu firmware. ROM tidak bisa ditulisi atau diubah isinya oleh pengguna. Jenis ROM, yaitu ada tiga. Yang pertama, PROM, Programmable Read Only Memory, yaitu suatu chip yang kosong yang mana program dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan. Yang kedua adalah EEPROM, Erasable Program Mable Read Only Memory. EEPROM mirip dengan PROM, tapi program ini dapat dihapus dan program ini juga bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinyal ultraviolet. Yang ketiga ada EEPROM, Electronic Erasable Read Removal. Chip EEPROM dapat juga diprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulse. Saya akan membahas jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer masih hidup dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca dan ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini dapat merupakan penyimpanan sementara, yaitu data yang tersimpan akan hilang ketika tegangan listrik hilang. Jenis-jenis RAM-nya yaitu ada SRAM, Static Random Access Memory. Sejenis memori semikonduktor statis menandakan bahwa memori menjaga data selama listrik tetap berjalan. Tidak seperti RAM dinamik, yaitu DRAM, yang membutuhkan untuk disegarkan secara periodik. SRAM didesain untuk menggunakan transistor tanpa kapasitor, membuat tidak ada dayanya yang bocor, sehingga SRAM tidak membutuhkan refresh periodik. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan data setiap bit informasi. Desain ini membuat 6 transistor untuk menyimpan data bit informasi. Desain ini membuat SRAM lebih mahal juga lebih cepat jika dibandingkan dengan DRAM. Yang kedua adalah DRAM. DRAM atau Dynamic Random Access Memory, yaitu sejenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang tersimpan dalam kapasitor dalam suatu sebagai binar, yaitu kode yang merujuk 0 dan 1.
Kapasitor memiliki kecenderungan alamiah untuk melepaskan sehingga DRAM memerlukan penyegaran berkala untuk menjaga data tetap tersimpan. Keuntungan dari DRAM adalah struktur yang sederhana yang memiliki satu transistor dan kapasitor yang diperlukan hanya cuma per bit. Dibandingkan dengan 4 transistor SRAM, tidak seperti flash memory, memori DRAM itu mudah kehilangan data-datanya jika kehilangan listrik. Lanjut, apa itu memori eksternal? Memori eksternal adalah memori tambatan yang berfungsi untuk menyimpan data program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras, melakukan penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data yang di luar memori utama. Ya, slide ini akan dilanjutkan oleh Mas Lalu Gean. Waktunya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Danu. Sini saya akan menjelaskan tentang contoh dan jenis-jenis memori eksternal. Contohnya seperti ini, hard disk, flash disk, kaset, sama ini CPU. Disket. Oh ya, maksud saya gitu. Next. Jenis-jenis memori eksternal. Di sini jenis-jenis memori eksternal memiliki dua jenis. Yang pertama berdasarkan karakteristik bahan, kedua berdasarkan jenis akses data. Yang pertama saya akan membacakan berdasarkan karakteristik bahan. Yang pertama magnet disk. Magnet disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Yang kedua, optical disk. Optical disk terbuat dari bahan optik seperti dari resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang reflektif seperti aluminium. Yang ketiga, magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset, tape recorder. Seperti contoh yang tadi itu. Next. Berdasarkan jenis akses data. Yang pertama DASD atau Direct Access Storage Device. DSAD atau Direct Access Storage Device adalah nama lain untuk perangkat penyimpanan sekunder yang menyimpan data di lokasi terpisah dengan alamat unik seperti drive hard disk, drive optik, dan sebagian besar perangkat penyimpanan magnetik. Di sini juga mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya adalah paper tape, magnetic tape, dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah jenis yang kedua SAD atau Sequential Access Storage Device. SASD adalah suatu perangkat yang menyimpan dan bekerja secara sekuensial. Dengan kata lain, perangkat penyimpanan ini bekerja dengan cara membaca atau menulis secara urut dari awal sampai akhir tanpa ada kemungkinan meloncat atau melewati bagian tertentu. Contohnya adalah floppy disk atau hard disk, CD atau DVD dan DVD. Next. Perbedaan dari internal dan eksternal. Tuhan. Perbedaan dari memori internal dan eksternal adalah memori internal, memori yang terletak dalam sebuah komputer dan tidak dapat dicabut.
sedangkan memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari sebuah perangkat. Data pada memori internal lebih sulit dipindahkan karena terdapat pengamanan, sedangkan data pada memori eksternal mudah dipindahkan karena tidak terdapat pengaman. Next. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.